Memperingati Hari Otonomi Daerah ke-28 yang jatuh pada Kamis 25 April 2024, serentak diperingati oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Di Kota Malang dalam rangka peringatan Hari Jadi Otonomi Daerah, pemerintah Kota Malang menggelar upacara bersama di halaman depan kantor Balai Kota Malang. Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2024 ton 2 langkah dan ton langsung di depan pasukan. Peserta upacara sendiri diikuti oleh unsur perwakilan Forkopimda, DPRD, Kepala OPD, Camat, Satpol PP, Dishub, Lurah, dan unsur pelajar. Memasuki lapangan upacara. Bertindak selaku Komandan Upacara yakni Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Raymond Matondang. Sedangkan Pembina Upacara yakni Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setio Santoso. Latihan penghormatan. Hormat! Baik! Di tempat! Baik! Selamat pagi para undangan serta hadirin peserta upacara yang kami hormati. Kami atas nama Panitia Penyelenggara menghaturkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu serta hadirin yang telah hadir di halaman Balai Kota Malang ini. Di tempat ini untuk mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28. Siap! Baik! Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Baik! Laporan Komandan Upacara. Menundukkan kepala sejenak, merenungkan, dan yang pastinya juga mendoakan para pendahulu-pendahulu kita yang telah berjasa tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang diiringi dengan implementasi otonomi daerah yang ke-28 di tahun 2024 ini. Berdoa dipersilakan.
dicukupkan. Upacara tersebut, pembina upacara dalam amanahnya membacakan sambutan dari Kemendagri. Dalam amanah yang disampaikan, bahwa di Hari Otonomi Daerah yang ke-28 ini menekankan bagaimana otonomi daerah bisa difokuskan pada pembangunan berkelanjutan yang menuju ke green economy dan lingkungan yang semakin sehat. Dengan adanya penekanan tersebut, rencana pembangunan daerah fokusnya akan disesuaikan dengan apa yang menjadi penekanan tersebut. Arah pembangunan juga akan seiring dengan kekhasan lokal dan kebutuhan primer yang saat ini menjadi konsen setiap pemerintah daerah. Sementara berkaitan dengan ekonomi hijau, pembangunan Kota Malang tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya fisik dan penyerapan tenaga kerja yang maksimal. Akan tetapi semua gerak langkah pembangunan ekonomi daerah memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kota Malang sendiri yang memiliki keterbatasan ruangan perlu dilakukan peningkatan suatu hal yang positif yang akan berkelanjutan hingga generasi penerus. Untuk itu pembangunan ekonomi hijau diharapkan tidak hanya berlaku untuk 1-2 tahun, akan tetapi semua pembangunan memiliki penekanan terhadap wawasan hijau. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan, atau ada istilah endogenous dan sustainable. Sedangkan dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society. Proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan perwakilan daerah secara langsung yang akan kita akan laksanakan nanti di bulan November 2024, serta keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah yang nantinya akan dapat menumbuhkan komitmen, kepercayaan atau trust, toleransi, kerjasama, solidaritas, serta rasa memiliki sense of belonging yang tinggi dalam masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di daerah. Selain mendorong partisipasi masyarakat, kebijakan desentralisasi juga diharapkan dapat memperbaiki tata hubungan pusat daerah sehingga menjadi lebih proporsional, lebih harmonis, dan lebih produktif untuk penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari 6 strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045. Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemda untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan. Terkait hal-hal tersebut, pemerintah Kota Malang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan otonomi daerah yang berkelanjutan dengan fokus pada pembangunan ekonomi hijau dan pelestarian lingkungan, seperti diantaranya pengelolaan sampah yang terpadu, penataan ruang kota yang sustainable, pelestarian sumber daya alam dan kawasan hijau, hingga peningkatan akses terhadap air bersih dan udara bersih. Semuanya merupakan bagian dari upaya kita untuk mencapai ekonomi hijau dan lingkungan yang semakin sehat. Mengembangkan ekonomi hijau dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, seperti pariwisata hijau, industri kreatif ramah lingkungan, dan juga pertanian perkotaan berkelanjutan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui program edukasi dan juga sosialisasi, serta upaya-upaya mengembangkan penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari atau solar panel. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam fasilitasi produk-produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat
secara holistik. Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran peraturan daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek-aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana. Lebih lanjut, beliau juga menekankan di samping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah secara existing dihadapkan pastinya pada hambatan dan tantangan yang tidak bisa terpisahkan untuk mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah, serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Untuk itu, koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kabupaten Kota perlu selalu kita tingkatkan dalam kebersamaan mengambil langkah-langkah strategis untuk menekan angka stunting di wilayah kita. Antara lain, dukungan arah kebijakan dan anggaran untuk perbaikan pola asuh dan lingkungan, penanganan kurang gizi, dan anemia yang lebih tepat sasaran lagi kepada ibu dan anak. Sedangkan terkait pengendalian inflasi untuk tahun 2024 dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, peningkatan daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah. Bapak Mendagri secara rutin juga melaksanakan rapat setiap Senin pagi sebagai bentuk konkret memantau kinerja kepala daerah dan jajarannya dalam pengendalian inflasi di wilayahnya masing-masing. Dan juga untuk kemampuan PAD, pendapatan asli daerah, dan fiskal daerah juga diminta untuk dimanfaatkan sebagai bagian optimalisasi program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga angka IPM meningkat, angka kemiskinan turun, kemudian konektivitas, akses infrastruktur yang baik juga peningkatan secara signifikan. Demikian arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata, semoga dengan semangat Hari Otonomi Daerah diharapkan dapat merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan juga menjadi spirit bagi kita semua untuk melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi bagi daerah tercinta kita ini. Sekali lagi, selamat Hari Otonomi Daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkahi daerah, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat, ada pantun yang nanti kita persembahkan di Hari Otonomi Daerah ini. Jangan lupa bilang boys. Seperti ini pantunnya. Pohon akasia tinggi menjulang, tempat berteduh di kala panasnya cuaca. Otonomi daerah akan terus berkembang. Ekonomi hijau dan lingkungan jadi fokus utamanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan, lanjutkan sesuai rencana. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Hormat! Wait! Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Terima kasih atas upacara hari ini. Sebelum bubar, Kota Malang. Upacara selesai. Masing-masing komandan pasukan dapat membubarkan pasukannya. Kerjakan. Maju! Jalan! Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu berkenan kepada Sekretaris Daerah Kota Malang beserta Ibu dan jajaran Forkopimda Kota Malang ada yang mewakili beserta Ibu dipersilakan. Baik, diberitahukan kepada Bapak Ibu Lurah Kota Malang untuk sesaat lagi bisa bergeser untuk foto bersama dengan Bapak Sekda dan Forkopimda Kota Malang. Sekali lagi kepada Bapak Ibu Lurah. Sementara, usai upacara kemudian ditutup dengan foto bersama perwakilan Forkopimda serta seluruh lurah sekota Malang. Ilakas, sekali lagi Kota Malang, Boys Ilakas. Baik, terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah. Kota Malang, Boys Ilakas. Kota Malang, Boys Ilakas. Sekali lagi Kota Malang, Boys Ilakas. Berkenan untuk mengepalkan tangan Bapak Ibu. Kota Malang, Boys Ilakas. Kota Malang, Boys Ilakas. Kalau hari ini itu kan tanggal 25 April itu Hari Otonomi Daerah. Hari Otonomi Daerah itu sekarang sudah yang ke-28. Undang-undang pemerintah daerah itu kan terus bertransformasi gitu, kemudian di setiap era, di setiap tahun itu ada penekanan-penekanan. Nah, untuk yang Hari Otonomi Daerah yang ke-28 ini penekanannya kepada bagaimana otonomi daerah ini bisa difokuskan kepada pembangunan berkelanjutan, sustainable development yang menuju ke green economy dan lingkungan yang semakin sehat. Tentunya dari penekanan ini, rencana pembangunan daerah fokusnya pastinya juga disesuaikan dengan apa yang menjadi arahan dan penekanan di otonomi daerah ini. Untuk arah-arah pembangunan itu kan ada saat ini itu rencana pembangunan daerah 2024-2026 yang terus berproses. Kemudian apa yang menjadi tema tahun ini nanti juga akan mewarnai RKPD, rencana kerja pemerintah daerah untuk 2025 yang saat ini juga sedang persiapan untuk dituntaskan. Senyampang itu pastinya arah-arah pembangunan seperti ini disinergikan pula dengan kekhasan lokal ataupun juga kebutuhan-kebutuhan primer yang saat ini juga menjadi concern dari setiap pemerintah daerah dan di Kota Malang sendiri. Adalah yang ekonomi hijau tadi banyak disinggung, seperti apa komitmennya? Untuk ekonomi hijau itu dalam hari ini kayak kalau kita menggunakan prinsip circular ekonomi gitu ya, ekonomi hijau itu bagaimana pembangunan kita itu tidak hanya hal-hal yang sifatnya fisik ataupun tidak hanya penyerapan tenaga kerja yang maksimal, tidak hanya juga menurunkan kemiskinan secara optimal, tetapi bagaimana semua gerak langkah pembangunan yang untuk pembangunan ekonomi ini juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Karena ruang yang terbatas kita ini, ruang aktivitas kita yang terbatas, baik ruang darat ataupun ruang di bawah tanah, ruang udara, ini tentunya itu kan kita juga harus meninggalkan satu hal yang positif dan masih akan terus berkelanjutan sampai kepada anak cucu cicit kita nantinya.
Karena itulah pembangunan ekonomi itu tidak hanya untuk 1-2 tahun ke depan, tidak hanya untuk 5-10 tahun ke depan, tetapi bagaimana pembangunan ini sekali lagi juga memiliki penekanan terhadap wawasan hijau tadi. Jadi semua pembangunan kita ini juga harus memiliki wawasan lingkungan yang tidak terpisahkan di dalam pelaksanaannya. Kalau energi terbarukan tadi Pak? Kalau energi terbarukan ini bagaimana kita ini tidak hanya mengandalkan sumber-sumber energi yang selama ini kita kenal, tetapi sumber-sumber energi alternatif yang lain seperti saat ini kan juga kendaraan listrik, kemudian juga bagaimana solar cell atau sumber cahaya dari matahari ini juga bisa termanfaatkan. Sehingga sekali lagi sama, ini juga bagian dari green economy dan wawasan pembangunan tadi, bagaimana sumber daya kita ini tidak hanya terfokus kepada 1-2 sumber, tetapi energi-energi alternatif ini juga ada banyak varian termanfaatkan, sehingga sekali lagi anak cucu cicit kita ke depan, sekian generasi ke depan ini juga akan masih tetap bisa bertahan dan mengelola dengan baik. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami, rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni.
menemani berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita.